Shalom, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan. Saya Pendeta Evi Laksmi. Saya mengembalakan umat di Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo, berlokasi di Pondok Mutiara, Blok L nomor 9, Sidoarjo. Saat ini kami bergerak di live streaming untuk ibadah pada hari Kamis pukul 7 malam dan pada hari Minggu ibadah raya pukul 9 pagi. Saudara-saudaraku yang rindu untuk bergabung, silakan jemaat GAP Mahanaim di Sidoarjo dan juga jemaat GAP Mahanaim yang tersebar di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri. Silakan bergabung bersama kita, beribadah bersama-sama di online service. Juga untuk saudara-saudara kekasih yang baru bergabung, teman-teman, rekan-rekan, dan semuanya, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita kalau hari ini kita boleh datang beribadah. Mari saudara, teristimewa saudara yang berada di rumah. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Allah kita. Mari bersama-sama siapkan diri kita untuk kita bersama, untuk kita memuji dan menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau katakan Engkau baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau hari ini kita ada, kalau hari ini kita boleh beribadah, semua adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah hati kami boleh memuji-Mu, biarlah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah, bersyukur. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kalau hari ini saudara ada, sebagaimana saudara ada,
Mari naikkan syukur-Mu. Mari naikkan pujian-Mu. Mari naikkan yang terbaik. Kiala rabala rabala rabasyane. Kiala rabala 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 rabase. Shikinala rabala rabala rabaya rabase. Kirabala rabala Kiala rabala rabase. Shikinala rabala rabase. Haleluya. Shala rabala 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 rabasa. Shala rabala 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 Shala rabala 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 shala rabala rabala rabasa. Uriala rabala 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 rabasa. Apapun juga yang kita hadapi hari ini, di dalam kekuatan Tuhan, di dalam sukacita Tuhan, itulah yang menghidupkan roh kita. Sembah, mari sembah Dia. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kita kabarabata rabasya datakala rabala rabasan. Yang terbaik pagi hari ini kami bawa Tuhan. Kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, mari kita sembah bersama-sama. Mari naikkan penyembahan-Mu, naikkan yang terbaik. Sebab bahwasannya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kala rabala 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 shala rabala 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 uriala rabala rabasa datakala rabala 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 rabala. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji disembah Kaya yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah nama-Mu dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari saya undang kita bangkit berdiri saudara. Saudara yang ada di rumah juga, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menghormati hadirat Tuhan. Mari muliakan
Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Termulia. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja yang mulia. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak dipuji dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita, mari bersama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Sepanjang hari hidup-hidup kita selalu disertai Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Sungguh ku bahagia, penuh sukacita, saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Ku jadikan Dia Raja dalam jiwa, dan aku hidup seturut perintahnya. Kini dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku menjauh darimu. Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Kita pikirkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh ku bahagia, penuh sukacita, saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Ku jadikan Dia Raja dalam jiwa, dan aku hidup seturut perintahnya. Ini dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui bersama
Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui, bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh darimu. Oh, haleluya. Ini dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui, bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui, bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh. Hari demi hari ku lalui, bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui, bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh. Takkan pernah ku menjauh. Takkan pernah ku menjauh darimu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara berikan senyum kanan kiri, dibuka maskernya sebentar. Berikan senyum kanan kiri, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karena kita masih boleh menjaga jarak, kita nggak boleh bersalaman, cukup memberikan senyum, lebih dari cukup. Amin. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Saudara mau bersukacita? Yang di rumah mari bersukacita bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari ikuti gerakannya, kita menari ke kanan dan ke kiri. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari bersama-sama katakan, kami dibebaskan. Dibebaskan syukurku, ku naikkan syukurku. Saudara percaya bahwa kasih yang begitu besar itu menyelamatkan kita? Amin. Haleluya. Mari
semuanya bersama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Tak ku lagi memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Silakan duduk saudaraku. Pagi hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita menabur. Mari persiapkan persembahan kita, persiapkan korban kita. Saat ini kita mau memberikan persembahan pembangunan dan persembahan kolekte dalam satu kali, saudara. Langsung saudara bisa gabungkan. Mari sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat hari yang sungguh spesial bagi kami, di mana kami boleh berada di tempat ini untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ini. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan ini boleh berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu, terutama di dalam gereja di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Tidak ada kata yang lain Tuhan. Melalui pujian kami Tuhan. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Akan pernah ku bawa. Mari kita bangkit berdiri. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sembah Dia. Kami bawa persembahan kami, kami bawa persembahan kami yang terbaik. Bawalah persembahanmu saat ini. Yesus ada saat ini di tengah-tengah saudara. Dia sungguh nyata. Bawalah korban syukurmu yang terbaik. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Tuhan, tidak ada pribadi yang kami inginkan selain Engkau. Kami rindu saat ketika kami ada bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami rindu Tuhan, kami boleh menikmati kasih, sukacita, terlebih lagi damai sejahtera. Mari Tuhan Kau beracara di tengah-tengah kami. Biarlah setiap kami bukan sekedar mendengar firman-Mu,
tetapi kami boleh melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang akan mengubah hidup kami boleh menjadi selaras dan serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom semuanya. Terima kasih. Saudara, kita akan kembali belajar sesuai dengan tema daripada gereja 1 bulan ini tentang sukacita dari Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya semua orang pasti dapat bersukacita. Ya, yang pertama ketika kondisi tubuhnya sehat. Saya percaya saudara pasti tetap bisa bersukacita. Kemudian apalagi saudara, ketika saudara memiliki kondisi keuangan yang baik, saudara tidak mengalami kekurangan, saya percaya saudara tetap dapat bersukacita. Kemudian ketika pekerjaan saudara berjalan dengan baik, saudara juga pasti dapat bersukacita. Terlebih lagi ketika saudara bekerja memiliki jabatan yang tinggi, ya, saudara pasti bersukacita. Kemudian apalagi saudara, semua orang pasti dapat bersukacita ketika usaha dan bisnisnya berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan bisa semakin berkembang. Ya. Dan apalagi saudara, yang terakhir adalah ketika saudara memiliki keinginan dan kerinduan itu berjalan sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Saudara pasti dapat bersukacita. Masalahnya saudara, ketika segala sesuatu yang barusan saya sebutkan itu sangat berbeda. Saya rasa itu adalah sesuatu yang berat, ya. Ketika tubuh kita sering sakit-sakitan, bahkan dokter memvonis bahwa saudara memiliki penyakit yang gak akan sembuh. Saudara pasti pulang dari rumah sakit, pasti saudara langsung mulai mikir ya saudara ya. Saudara mulai berpikir perkataan dokter itu, dan saya percaya sukacita saudara pasti hilang. Saudara mulai stres, ya. Demikian juga saudara, ketika kondisi keuangan cenderung menurun saudara, bahkan sampai saudara tidak lagi memiliki penghasilan. Saudara, saya juga pernah mengalami hal-hal yang demikian, ya. Tetapi saudara, firman Tuhan mendorong supaya saudara dan saya kita tetap bersukacita. Ya. Bahkan mungkin kalau saudara bilang, bagaimana mungkin saya bisa bersukacita ketika saya di PHK di kantor. Kemudian usaha bisnis saya macet. Bahkan hutang saya semakin bertambah. Mungkin saudara berkata, enggak mungkin saya bisa bersukacita. Dan yang terakhir saudara, semua yang saudara harapkan, yang saudara inginkan itu gak sesuai saudara. Pasti sangat sulit sekali untuk bersukacita. Tetapi pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan saudara. Ya, bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya bersukacita senantiasa. Saudara, Rasul Paulus menulis surat Filipi dan juga di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Saudara, ketika saya menyelidiki lebih dalam, ternyata Paulus menulis surat ini dia ada di dalam penjara, saudara. Berarti saya mau berkata kepada Bapak Ibu, saudara yang terkasih, itu bukan sesuatu yang gampang loh ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Paulus dia tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh kondisi yang dia alami. Karena pada waktu itu dia ada di dalam penjara. Saudara, tadi pagi, di dalam ibadah yang tadi pagi, saya sungguh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sampai tadi saya menangis, saya nggak kuat untuk berkata-kata saudara ya. Tadi saya meletakkan mic dengan otomatis, saya menangis karena apa? Karena Roh Kudus mengingatkan saya bahwa sukacita itu sudah Tuhan berikan
ketika pertama kali manusia diciptakan. Saudara, perjalanan waktu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka pada saat itu mereka mati secara rohani. Dan saya percaya, saudara yang terkasih, ketika saat manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, maka sukacita itu diambil oleh iblis dan dicuri. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Di dalam pasal yang sama di ayat ke-21, di sana dikatakan bahwa Tuhan membuat kulit binatang untuk menjadi pakaian bagi manusia. Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, saya mau berkata buat Bapak dan Ibu, itu lebih dari cukup. Mungkin saudara berkata, hari ini saya sepertinya nggak punya masa depan. Saudara mungkin berkata, hidup saya sudah nggak ada harapan. Tetapi ingat saudara, ketika Yesus mati buat saudara dan saya, itu lebih dari apapun saudara. Karena Yesus memberikan sukacita yang abadi. Karena firman Tuhan berkata bahwa mereka yang dibebaskan akan pulang ke Sion dengan sukacita abadi. Saudara, firman Tuhan juga berkata, janganlah engkau bersukacita melihat roh-roh itu takluk kepadamu. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 19, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saudara, saya mau berkata, sukacita itu bicara tentang berkat yang rohani, berkat yang bersifat kekekalan. Saudara, jangan biarkan iblis mencuri dan mengambil apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu. Yaitu apa saudara? Sukacita. Saudara, di dalam buku Roh Kudus yang ditulis oleh Dr. Billy Graham. Billy Graham ini adalah seorang penginjil yang cukup ternama dan beliau sekarang sudah menjadi almarhum. Dia mengutip pendapat uskup yang bernama Stephen Neil yang menyatakan bahwa orang-orang Kristen yang mula-mula adalah orang yang penuh sukacita. Karena itu mereka dapat menaklukkan dunia. Saudara, kalau saya mau mengajak Bapak Ibu, kembali kita mengingat bahwa murid-murid Tuhan Yesus, mereka mati bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Ada yang dipenggal kepalanya saudara. Ada yang disalib terbalik. Bahkan ada yang digoreng saudara. Itu murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berjalan mengiring Tuhan. Tetapi kita bisa melihat mereka tercatat sebagai pahlawan-pahlawan iman. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saudara juga anak muda yang ditinggal pacar, saya mau berkata, jangan sampai engkau memutuskan untuk bunuh diri. Saya percaya Bapak Ibu, ketika engkau merenungkan segala kebaikan Tuhan, saudara nggak akan dengan mudah berkata, saya lebih baik bunuh diri. Saudara, saya terus terang, hari-hari ini saya juga bergumul untuk anak-anak muda di gereja karena saya tahu saudara ini bukan saat yang mudah, bukan yang gampang. Ya. Karena apa? Karena semua kembali lagi saudara. Saudara harus memutuskan, saudara akan tetap bersukacita atau saudara membiarkan kondisi menguasai hidupmu. Saudara, Paulus mengajak kepada jemaat di Filipi dan juga di Tesalonika untuk mereka tetap bersukacita. Ternyata ketika saya menyelidiki lebih dalam lagi, ada maksud dan tujuannya. Saudara, sukacita itu baik buat kerohanian saudara. Itu yang pertama. Saudara, Dr. Billy Graham juga berkata di dalam buku yang sama, dia juga menyatakan bahwa sukacita adalah karakter ilahi yang memampukan anak-anak Tuhan melewati masa-masa yang sukar. Sehingga saya mau berkata kepada Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bahkan saudara yang menyaksikan tayangan ini di rumah. Saya mau berkata, sukacita adalah karakter ilahi yang memampukan semua anak-anak Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit.
Sehingga saya mau berkata, firman Tuhan berkata, sebab kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, itu lebih dari cukup. Saya mau berkata kepada saudara yang terkasih, semua orang mengalami saudara, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami kondisi yang lebih parah dari kita. Karena mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Yang kedua saudara, apa maksud tujuan ketika Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa? Yang kedua, sukacita itu baik buat kehidupan sosial. Saudara, saya percaya ketika saudara beribadah di rumah sendiri dan ketika saudara beribadah di gereja, pasti berbeda. Siapa yang sepakat dengan saya? Angkat tangan. Saya percaya saudara, beda sekali. Walaupun saudara mungkin di rumah beribadah ya sendiri, itu beda sekali saudara. Ketika saudara bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Makanya saya mau berkata, sukacita itu baik buat kehidupan sosial. Saudara, Tuhan menciptakan manusia tidak seorang diri, tetapi manusia hidup memiliki sesama. Dan saya percaya ketika saudara bersekutu dengan saudara seiman, seperti tadi ketika kita melihat penari bersukacita, saya bisa merasakan saudara, sukacita yang dirasakan oleh penari. Dan pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ada peribahasa yang berkata, tertawalah dan dunia akan tertawa bersamamu. Menangislah, maka kamu akan menangis. Saudara, saya percaya, saudara pasti nggak akan betah berkumpul dengan orang yang terus menerus bersedih. Betul saudara ya? Saudara pasti nggak akan betah ketika saudara di dalam kumpulan yang berduka cita terus menerus. Tetapi ketika saudara berkumpul dengan saudara-saudara yang bersuka cita, sekalipun mungkin dia ada tekanan masalah, saya percaya sukacita yang dia miliki itu adalah berasal dari kekuatan dari Allah Roh Kudus. Yang ketiga saudara, maksud dan tujuan ketika Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, tujuan yang ketiga adalah sukacita itu baik buat tubuh kita. Supaya tubuh saudara dan saya, kita tetap sehat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara yang hari ini saudara terbaring sakit dan saudara menyaksikan ibadah online ini, saya mau berkata, tetaplah engkau bersukacita. Karena Yesus sudah menebus engkau dengan harga yang mahal. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, percayalah, engkau pasti akan sembuh. Miliki iman, miliki percaya dengan segenap hatimu bahwa sampai hari ini mujizat itu masih ada buat saudara dan saya. Selagi matahari masih terbit saudara, selagi engkau masih mengembuskan nafas kehidupan, di situ masih ada mukjizat buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Saya juga mau mengajak saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara pegang ayat ini dan percayalah. Bahkan saudara, ahli medis juga membuktikan bahwa pasien yang tetap bersukacita itu akan mengalami kesembuhan jauh lebih cepat. Saudara, itu ahli medis pun membuktikan bahwa firman Tuhan ini bukan omong kosong, tapi firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Saudara, ini ahli medis loh saudara. Ya. Bahkan di sana juga dikatakan bahwa orang yang tetap bersukacita, pasien yang tetap bersukacita, dia akan mengalami kesembuhan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang stres. Saudara, yang menjadi menakutkan bagi hari-hari ini adalah ketika kalau ada tetangga kita yang mengalami sakit, ya tertular karena virus COVID-19, saudara yang paling menakutkan itu adalah apa sih? Ketika mereka ditinggal sendiri. Saudara, COVID-19 ini bisa disembuhkan. Itu bukan penyakit yang mematikan, saudara.
Saya membaca semua berita baik di koran ya, demikian juga di medsos, terutama tentang informasi kesehatan. Di sana dikatakan bahwa COVID-19 ini bisa sembuh. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika protokol kesehatan di mana semua orang tidak boleh mendekat ketika ada pasien tertular COVID-19. Saudara, yang paling mengerikan adalah ketika dia ditinggal oleh keluarga yang sangat mencintai mereka. Itu kondisinya, imunitasnya akan terus menurun. Dan saudara, pada akhirnya dia akan meninggal. Jadi dia meninggal bukan karena obatnya tidak manjur, tetapi karena mereka stres, saudara. Saya teringat sekali, waktu itu ada dosen di STT Parakletos yang mengatakan ketika saudara stres, saudara akan mengalami stroke. Dan ketika saudara mengalami stroke, pada akhirnya saudara akan stop. Artinya apa? Saudara akan meninggal. Nah, pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, tujuan daripada kita bersuka cita ada 3 hal. Yang pertama, sukacita itu baik buat kehidupan rohani saudara. Saya percaya ketika saudara mengalami kesulitan ini, saudara nggak akan lagi berkata, oh saya mampu, tetapi saudara akan belajar mengandalkan Tuhan. Saudara, ketika saya mengalami kondisi yang sulit pun, saya semakin banyak untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya semakin banyak berdoa. Dan yang kedua, saudara, sukacita itu baik buat kehidupan sosial. Ya, kalau saudara bersukacita, saya percaya lingkungan di mana saudara berada, mereka pun akan menikmati sukacita yang sama. Yang ketiga, saudara akan memiliki kesehatan yang luar biasa. Karena ada janji firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi, saudara, ketika saudara tidak lagi memiliki semangat, itu akan mengeringkan tulang. Artinya, saudara tidak lagi memiliki pengharapan di dalam hidupmu. Saudara, Alkitab juga mencatat bahwa ada 4 alasan minimal saudara untuk saudara tetap bersuka cita. Yang pertama, saudara, kebaikan Tuhan. Mertua daripada Musa yang bernama Yitro, di dalam kitab Keluaran 18 ayat 9, di sana menulis bahwa bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan Tuhan kepada orang Israel, karena ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Saudara, saya mau berkata, saudara tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan melakukan segala yang baik di dalam hidupmu. Jadi nggak ada alasan saudara, bagi saudara dan saya untuk tidak bersukacita. Yang pertama alasannya adalah karena Tuhan sudah memberikan kebaikannya yang luar biasa. Seperti tadi di awal saya katakan, ketika Yesus membayar saudara dengan harga yang mahal, itu lebih dari apapun saudara. Ketika engkau ada di dalam pergumulan yang berat, mungkin hari ini saudara ada di dalam tekanan, saudara mungkin ada di dalam kesulitan hidup. Percayalah saudara, pandanglah salib, karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Selanjutnya saudara, alasan yang kedua untuk saudara dan saya tetap bersukacita. Alasan yang kedua adalah Tuhan sudah memberikan kemenangan di dalam peperangan. Saudara, saya teringat dengan kisahnya Yosafat ya. Di mana waktu itu Yosafat ini sedang dikepung. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika mereka berdoa, dan ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan mereka kemenangan. Sehingga pada saat itu Yosafat, dia pulang dengan sukacita. Saudara, saya mau berkata, Tuhan sudah memberikan janji kemenangan buat saudara dan saya. Sehingga saudara tidak ada alasan untuk saudara tidak dapat bersukacita. Yang ketiga saudara, alasan saudara dan saya untuk tetap bersukacita karena saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara
sampai hari ini masih bisa beribadah, itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya bukan sekali dua kali ditolong Tuhan. Bahkan saya hampir setiap hari mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Hana merindukan seorang anak, Hana dia berdoa, dan dia berkata, ketika doa dia dijawab oleh Tuhan, Hana berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, dan mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudara, Hana ini adalah ibu daripada seorang yang bernama Samuel. Pada akhirnya Samuel menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ketika Hana pada waktu itu dia ada dalam kondisi mandul. Saya percaya saudara, seorang ibu ini pasti sangat merindukan kehadiran seorang anak, betul ya? Saya percaya saudara, semua ibu pasti menginginkan memiliki seorang anak. Tetapi pada saat itu Hana dia sempat tidak mau makan, akhirnya suaminya menegur dia. Saudara, bayangkan kalau saudara menjadi Hana. Dia sangat sedih saudara. Tetapi ketika suami menegur dia, akhirnya dia memutuskan untuk dia tidak akan tetap kondisi berduka cita. Dia tetap berdoa dan dia percaya bahwa Tuhan mendengar doa dia. Dan pada akhirnya Hana mendapatkan seorang anak yang bernama Samuel. Yang terakhir saudara, saudara dan saya tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Karena apa? Karena saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, saya mau berkata di dalam kitab Nehemia, di sana dikatakan oleh Nehemia, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, saya percaya, saudara dan saya juga adalah orang-orang yang selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, bukan karena kehebatan kita loh ya saudara. Bukan karena kita rajin cuci tangan, kemudian karena kita rajin pakai masker. Saudara, kalau saudara sampai hari ini tetap sehat, itu karena perlindungan Tuhan. Tidak ada usaha manusia yang dapat melindungi saudara dari virus COVID ini. Semua karena perlindungan Tuhan. Makanya hari ini saya mau berkata, tidak ada alasan untuk saudara dan saya tidak bersuka cita. Mari saudara, firman Tuhan saya akan akhiri dan saya mau mengingatkan kembali dan saya juga mendorong saudara dan kita semua hari ini saudara, ingatlah pesan daripada Tuhan melalui Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa, sebab sukacita itu akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Percayalah saudara, saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara akan mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Sehingga saudara akan tetap bersuka cita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang seluruh tim penata layanan kembali ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami bersuka cita, Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Supaya kami tetap sehat, baik secara rohani, juga jasmani. Dan terlebih lagi Tuhan, supaya Engkau rindu kami semua tetap bersuka cita. Karena kami akan mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan Tuhan akan melimpahkan segala kebaikan-Mu hari lepas hari. Sehingga hati kami tetap penuh dengan sukacita yang akan menjadi kekuatan buat setiap kami.
Terima kasih Tuhan, materaikan seluruh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap bersuka cita karena Yesus sudah mati buat kami. Itu lebih dari apapun Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami mengalami pergumulan yang berat, tetapi kami percaya Tuhan sudah mati menebus kami. Itu membuktikan bahwa Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan sorak-sorai untuk Allah kita. Mari kita sama-sama satukan hati untuk bersyafaat untuk kota Sidoarjo. Ada hadirat Tuhan di kota Sidoarjo. Ada kekudusan Tuhan di kota Sidoarjo. Di kota Sidoarjo berlaku kedaulatan Tuhan. Terjadi lawatan Tuhan atas jiwa-jiwa di kota Sidoarjo. Ada roh ketaatan di kota Sidoarjo. Ada roh ketertiban di kota Sidoarjo. Ada kesembuhan ilahi di kota Sidoarjo. Terjadi kesatuan hati atas setiap anak-anak Tuhan di kota Sidoarjo. Terjadi kesatuan hati atas setiap hamba-hamba Tuhan di kota Sidoarjo. Ada kemurnian Tuhan atas hadiratnya dan tidak ada api asing di kota Sidoarjo. Di kota Sidoarjo ada pujian penyembahan yang mendatangkan hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan di setiap doa anak-anak Tuhan di kota Sidoarjo. Hadirat Tuhan menguasai pendoa-pendoa dan penjaga-penjaga doa di menara kota Sidoarjo. Terjadi terobosan rohani di kota Sidoarjo. Atmosfer ilahi menguasai seluruh kota Sidoarjo. Setiap jiwa-jiwa di kota Sidoarjo mengalami pemulihan dan pembalikan Tuhan. Terjadi kebangkitan yang nyata atas kota Sidoarjo. Terjadi pemeterian Tuhan atas kota Sidoarjo.
Haleluya. Kami berdoa ya Bapak, untuk jemaat yang sakit, yang menderita sakit di rumah sakit. Kami berdoa untuk Pak Sugeng Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyembuhkan Pak Sugeng. Engkau menjamah keluarganya, Engkau menjamah istri, menjamah anak-anaknya, memberi kekuatan yang baru, memberikan semangat kepada mereka untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan yang saat ini mereka yang sakit ada di rumah-rumah sakit, yang ada melihat siaran ini, mereka terbaring di ranjang mereka, di rumah atau di rumah-rumah sakit atau di klinik-klinik, atau mereka yang sedang mengisolasi diri di rumah. Tuhan, kami percaya kuasa darah-Mu 2000 lebih tahun yang lalu sudah menyembuhkan mereka. Dan Engkau berkata bahwa di ranjangnya pada waktu ia sakit, Engkau telah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang saat ini bergumul dalam bidang ekonomi. Tuhan, Engkau penguasa bumi dan segala isinya. Kami percaya Allah kami adalah Allah penyedia. Ketika di padang gurun Engkau menyediakan mana, Engkau menyediakan daging dan sebagainya. Kami percaya saat ini ketika kehidupan kami seperti berada di padang gurun, maka kami akan melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat penyediaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan, dan Engkau telah menyediakannya bagi kami. Terimalah, mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk hadirat-Mu siang hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk segala yang Kau sediakan bagi kami. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu juga orang-orang yang online streaming di rumah, terimalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya berkata, Amin.